lihat aja kayaknya susah. Dan karena ini sebenarnya adalah bagian dari CSL ya, Clinical Skill Learning. Jadi materi materi ini cuma sebagai pengantar aja sebenarnya. Yang terpenting dari materinya adalah prakteknya nanti. Saya yakin sudah ada jadwalnya untuk CSL yang akan dilakukan untuk ini ya. Dan materi ini adalah materi lanjutan dari materi anamnesis. Karena memang urutannya seperti itu selalu di bagian apapun dan waktu nanti kalian jadi dokter pun urutannya juga sama. Anamnesis dulu, terus pemeriksaan fisik, terus pemeriksaan penunjang. Seperti ini ya. Ada seorang dokter, ketika ketemu pasien, pasti anamnesis dulu. Walaupun pasiennya gawat, pasti ditanya anamnesis dulu. Minimal nanya namanya siapa, identitas ya, kejadiannya seperti apa kok bisa kayak gini. Se-emergensinya pasti ada ngomong dulu. Nggak mungkin datang langsung dilakukan tindakan. Karena nggak mungkin dokter melakukan pemeriksaan kalau nggak tahu arah tujuannya seperti apa. Nah, untuk tahu arah tujuan pemeriksaannya, itu harus ada anamnesis dulu. Intinya sudah dijelaskan insya Allah di kuliahnya anamnesis ya, antara anamnesis di emergensi sama anamnesis di bagian umum, di bagian rawat jalan. Seperti itu. Nah, setelah melakukan anamnesis, seorang dokter akan melakukan pemeriksaan fisik. Setelah melakukan pemeriksaan fisik, uh, besar kemungkinan dokter tersebut akan melakukan pemeriksaan penunjang, tapi nggak selalu. Ingat namanya pemeriksaan penunjang, jadi ini secara umum ya, ini cuma sebagai penunjang diagnosis aja. Cuma memang ada beberapa diagnosis yang mengharuskan atau mewajibkan suatu pemeriksaan penunjang tertentu sebagai gold standardnya. Gold standardnya itu ya itulah menentukan diagnosis. Misalnya contoh ya, biar lebih jelas dulu sebelum kita lanjut. Kita dokternya itu menduga, oh ada, saya curiga nih ke arah TBC nih, tuberkulosis paru, TB paru. Nah itu menurut aturannya, menurut pedomannya, kita nggak bisa langsung mendiagnosis pasien sebagai pasien TB paru, kecuali kita sudah mendapatkan bukti adanya bakteri tersebut di saluran nafasnya. Terus ditambah lagi dengan pemeriksaan foto ronsen, ditambah lagi dengan pemeriksaan molekulernya, ya didapatkan materi genetik dari TB-nya tersebut. Itu gold standarnya. Sehingga pada kasus-kasus tertentu seperti TB paru tadi, itu pemeriksaan penunjang, walaupun namanya pemeriksaan penunjang, tapi itu adalah pemeriksaan apa ya? Belum ada istilahnya sih, ya pemeriksaan gold standarnya. Oke, itu tambahan saja untuk lebih detailnya. Kita fokusnya ke yang pemeriksaan fisik sama nanti sedikit di pemeriksaan penunjang. Karena untuk pemeriksaan penunjang itu materinya ada banyak. Karena di sini cuma dasar aja, jadi tidak mendetail. Detailnya nanti ada di bagian masing-masing ya. Misalnya pemeriksaan penunjang untuk di kardiorespi, oh ada pemeriksaan jantung, EKG segala macam seperti itu. Di blok diges nanti ada banyak pemeriksaan mikrobiologi, pemeriksaan TK. Detail-detailnya nggak saya jelaskan di kuliah ini karena terlalu banyak. Nah, setelah melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan dan atau pemeriksaan penunjang disertai dengan pemeriksaan penunjang ataupun tidak, itu akan keluar tuh kemungkinan diagnosisnya. Kira-kira apa ya penyakit pasien ini? Dari dengan dasar diagnosis itulah si dokter akan memberikan terapi. Baik terapinya berupa terapi yang kausatif kalau memang sudah ketahuan penyebabnya, atau terapi yang simptomatis. Nah, proses yang empat ini proses yang ada terjadi dilakukan oleh seorang dokter. Proses klinis yang dari seorang dokter untuk menentukan diagnosis. Ini namanya diagnostik proses. Ketika sudah diberikan terapi, maka ini sudah clinical proses lengkap sudah. Memang ada beberapa kasus tertentu yang setelah didiagnosis, oh udah nih nggak apa-apa nih, nggak usah dikasih obat, nanti juga sembuh sendiri. Misalnya orang yang flu bersin-bersin karena kehujanan atau apa faktor cuaca ya. Jadi nggak ada yang perlu dikasih obat, cukup uh, suruh minum hangat aja yang banyak, itu sudah nanti sembuh gitu. Atau mungkin memang infeksi virus yang self-limiting disease, yang sistem imun kita bisa menyembuhkan penyakitnya itu nggak perlu obat juga nggak apa-apa. Nah, jadi beberapa kasus biasanya yang memang ringan itu cukup sampai di diagnosis proses aja, tidak sampai lengkap klinikal prosesnya. Baik, kita masuk ke pemeriksaan fisik. Saya anggap sudah menguasai yang analisisnya ya.
Jadi kita nggak jelaskan lagi yang anamnesisnya. Nah, eh, materinya materi umum juga dengan fisik di sini. Jadi nggak mendetail per bagian ya, tapi nanti ada disinggung sedikit-sedikit. Kalau seorang dokter mau melakukan pemeriksaan fisik, maka dia harus tahu tujuannya dulu. Dilakukan pemeriksaan apa nih? Kalau kamu curiganya pasiennya, wah perutnya kenapa-kenapa nih. Tapi yang diperiksa kok ya kepala, toraks, nggak ada hubungannya gitu, nggak ada tujuan pemeriksaannya itu. Maka itu suatu praktek bisa dibilang ya, nggak nggak ada dasarnya, tidak ada dasar dari penelitian tersebut. Dasarnya apa ya? Dari hasil analisisnya biasanya. Dari hasil analisisnya dan dari hasil analisis itu akan ketemu kecurigaan ke arahnya mana nih penyakitnya. Dari penyakit itu kita akan tahu ini perlu dilakukan pemeriksaan fisik yang mana. Oke. Okay? Nah, kalau untuk poin per poinnya, pemeriksaan fisik itu bisa dimulai dari vital sign. Tujuan dari pemeriksaan vital sign ini dari kata-kata udah jelas ya, vital sign, tanda-tanda vital. Kalau ada gangguan di tanda vitalnya ini, maka ada kemungkinan ini adalah kasus emergency. Ya, kita mau memikirkan dulu apakah pasien ini ada kondisi gawat darurat atau enggak. Maka dilakukan pemeriksaan vital sign. Tensi, nadi, RR, suhu, ya seperti itu. Terus pemeriksaan fisik yang lebih lanjut sekilas aja nih. Jadi general check up. Bukan general check up yang di rumah sakit diperiksa lab segala macamnya enggak. Tapi ini adalah pemeriksaan sekilas dari dokter ke pasiennya yang lihat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sekilas doang. Oh, orangnya gini nih. Ya, diduga dari hasil penglihatan aja. Juga seperti itu. Oke. Dari general check up pun kita bisa tahu sebenarnya. Pas kita lihat general check up dari head itu, terus kita mencium bau nih. Kok bau alkohol ya? Wah, ini berarti pasiennya habis mabuk nih. Seperti itu. Atau mungkin kita tahu tanda-tanda orang yang habis pakai ganja, tanda-tanda orang yang habis pakai orang bisa lah. Ada pinpoint segala macam seperti itu tuh kelihatan. Itu tapi sekilas, itu tuh examination. Jadi cepat doang. Paling ukurannya sekitar 3 detik sampai 5 detik. Nggak lama untuk yang jenis seperti ini. Baru hasil dari jurnal survei dan vital sign ini itu serta analisis itu dilakukan konfirmasi dari pemeriksaan fisik yang detail. Dasarnya ini ya, jurnal survei, analisis, sama jurnal estimation, baru dilakukan physical examination uh, secara apa namanya utuh, secara detail di bagian yang dicurigai. Nah, ketika didapatkan hasil pemeriksanya sesuai nih sama hasil analisisnya, kita bilang ini confirm ya. Atau bisa juga nggak confirm. Ya, seperti itu. Kalau memang confirm ya terapinya sesuai dengan itu. Kalau memang nggak confirm, maka ada kemungkinan perlu pemeriksaan penunjang dulu laboratoris atau pemeriksaan lab. Baru setelah itu bisa melanjutkan ke pemeriksaan ke pemberian terapi. Contoh ya, contoh di anamnesis pasien ini kita dapat nih pasien yang ngapusin, bukan mau ngobrolin dokternya biar dapat izin sakit misalnya. Dok, saya panas dok, kepala saya pusing, tekanan saya kayaknya naik, tekanan darah saya kayaknya naik nih. Paling berat banget, badannya panas, ini masih panas dok. Itu dari anamnesis. Karena sifatnya anamnesis adalah subjektif, maka ya bebas-bebas aja pasien mengeluh apapun itu. Nah, sebagai dokter jangan langsung asal percaya, bukan kita suzon ya, yang kita suzon sama pasien, tapi memang prinsipnya seperti itu. Apa yang dikeluhkan sama pasien itu harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan fisik seperti itu. Ataupun misalnya tadi dari jurnal survei, ini kok kayaknya orangnya habis minum alkohol ya. Terus apa namanya kita lakukan pemeriksaan fisik, oh ternyata enggak ih. Ternyata bawa alkoholnya dari misalnya bajunya ketumpahan temennya yang habis dari lab tumpahan alkohol, bisa jadi seperti itu. Jadi bau alkoholnya bukan kita mencium dari tubuhnya pasien, tapi ternyata bukan dari hasil dia minum. Jadi tidak terkonfirmasi untuk tadi ya kecurigaan ke arah habis minum alkohol tadi. Itu untuk yang kita examination tadi itu ya. Oke. Ini ya, ini basicnya dulu. Kita kupas satu ini kenapa nggak bisa hilang? Kalian kamu ketutup.
Nah, komponennya apa aja? Di pemeriksaan fisik manapun, komponennya sama. Mulai dari inspeksi, ya. Inspeksi itu nanti dilihat, habis itu dipalpasi itu dipegang, ditekan, diraba, seperti itu. Terus diperkusi itu diketuk. Sama terakhir di auskultasi. Gampang sih IPPA ya, inspeksi palpasi perkusi auskultasi. Gitu. Ini nanti ada saat-saat tertentu palpasi sama perkusinya di switch sama auskultasi. Tapi secara umum IPPA. Nanti kita detailnya kita lihat di belakang. Nah, untuk bisa melakukan inspeksi dengan baik, maka teman-teman harus punya indera penglihatan yang baik juga. Contohnya misalnya saya ya, kalau memang saya pakai kacamata, ketika saya kacamatanya nggak bawa atau jatuh atau rusak, maka saya nggak bisa melakukan inspeksi ini. Sehingga saya tidak bisa praktek saat itu harusnya, karena nggak kelihatan. Oke, indera penglihatan yang baik. Terus setelah itu juga mampu mengamati dengan waktu yang singkat, nggak kelamaan. Kenapa ya? Ini kok nggak jelas ya ngeliatnya seperti itu. Ini harus nggak lama-lama amat. Inspeksi itu di mana-mana cepat. Karena dia akan langsung beralih ke yang palpasi perkusi atau konsultasi. Kalau palpasi ini harus punya indera peraba yang baik. Ada beberapa orang yang uh, saya ketahui itu kulitnya nih mungkin bekas luka bakar atau bekas kena minyak ya, sehingga ujung-ujung sarafnya di sini hilang. Maka indera peraba dia hilang tuh. Nah, orang yang seperti ini akan sulit melakukan palpasi. Sehingga ketika dapat kasus yang butuh palpasi, misalnya ada kalian ketemu pasien dengan curiga ada tumor nih, tumornya harus diraba tuh, permukaannya seperti apa, berdungkulkah, terus uh, ada permukaan kulitnya juga ada bermasalah seperti itu nggak bisa kalian lakukan karena indera perabanya rusak. Ini juga akan nanti akan mempengaruhi hasil pemeriksaan fisik dan endingnya mempengaruhi diagnosanya. Uh, Pada akhirnya si pasien akan kesulitan mendapat terapi yang sesuai. Oke, indera peraba yang baik. Nah, kalau indera perabanya baik juga, kamu juga harus bisa merasakan permukaan yang berbeda-beda. Nah, untuk yang poin 4 ini harus latihan ya, skill soalnya. Di lab skill insya Allah ada manekin yang menunjukkan beberapa permukaan. Contohnya misalnya pada saat perabaan prostat. Prostat itu permukaannya ada yang licin, ada yang kasar, ada yang bergelombang, berkumpul, seperti itu. Itu harus bisa kalian rasakan dengan cara latihan. Dan ini nggak bisa dijelaskan secara teori. Oke, oh kalau permukaan licin itu kayak gini loh, gini nggak bisa. Kamu harus bisa melakukannya sendiri nanti. Uh, Jelas harus tahu anatominya, jangan sampai kamu palpasi di daerah ulu hati sini, ya ada sakit, waduh ini ginjalnya nih, ginjalnya kenapa-kenapa. Kok bisa gitu loh, palpasi di ulu hati, di epigastrium misalnya, ada nyeri, tapi kamu pikirannya ke arah ginjal yang nyeri. Itu berarti kan ada masalah nih sama ilmu anatominya, seperti itu. Terus untuk yang auskultasi tentu harus yang baik ya. Ini uh, untuk bisa mendapat penerangan yang baik tentu indera pendengarannya harus bagus ya. Atau kalaupun memang bagus, tolong sering-sering dibersihin tuh telinganya ya, yang rutin dikorek kotorannya, dibersihkan ya paling nggak 2 minggu, 2 minggu, seminggu 2 kali ya. Jangan sampai dokternya yang bermasalah, dokternya pendengarannya trouble nih gara-gara jarang bersihin kotorannya. Berapa sih beli kata 4 itu ya kan murah ya. Paling ya sisihkanlah untuk beli cilok sekali, nggak bisa beli cilok beli kata 4 itu. Biar nanti pas latihan bisa menekan dengan baik. Oh iya nih, yang terakhir ini penting nih. Pemasangan stetoskop dengan benar. Ini saya sudah wanti-wanti dari sekarang, dan mungkin masih awal-awal ya. Hmm, Belajar lagi cara melakukan pemasangan stetoskop dengan baik dan benar. Jangan sampai kebalik. Karena bahkan waktu dulu saya nguji kakak kelas pun kelas 4 itu ya, semester 7 kalau salah. Masih ada yang salah, masih ada yang kebalik. Stetoskop kalau dipasangnya kebalik, maka suara yang didapat dari ujung stetoskop itu nggak akan masuk ke telinga. Karena kebalik.
Karena kebalik itu maka ujung yang di telinga ini akan tidak masuk ke lubang telinga, tapi ke daun telinga. Suaranya akhirnya tidak tersampaikan dengan baik. Suara leduk-leduknya jantung atau suara bising ya, bising jantung, bising usus itu nggak kedengeran. Akhirnya dianggap oh normal, nggak ada bisingnya. Masalah tuh, diagnosanya salah, pasiennya tidak mendapatkan penanganan yang baik. Nah, itu nanti bisa malpraktek ujung-ujungnya. Hanya gara-gara salah masang atau terbalik masang stetoskopnya. Oke, kita kupas satu-satu untuk yang inspeksi. Melihat tadi sudah saya bilang ya, inspek untuk melihat secara detail, melihat secara baik terhadap sesuatu atau seseorang, dalam hal ini kalau dokter seseorang ya, terutama untuk melihat apakah ada yang mengalami kelainan, ada masalah nggak nih di pasiennya, secara penglihatan. Gimana cara melihatnya? Tentu ya, tadi saya bilang di awal ya, dilihatnya nggak usah kelamaan, tapi juga nggak usah buru-buru juga, itu nanti di aja. Nah, lihatnya harus dengan baik ya, tidak dengan matanya jereng seperti ini. Kamu kalau matanya jereng kayak ini pasti pandangan jadi dua, apa namanya? Yang dilihat jadi ganda seperti itu. Atau melihatnya dari gini, nggak niat ya, melihatnya pakai dari samping itu, melihat sinis. Atau melihat melihat sebelah mata, ini jelas-jelas dokternya nggak niat banget kalau kayak gini. Apalagi sampai tidur, ini nggak bakal bisa kelihatan. Tapi tentu dilihat dengan yang baik, ya, nggak usah dipelototin juga kayak gini, tapi lihat dengan baik. Jangan sampai ada sesuatu yang miss di situ. Oke, jangan sampai ada sesuatu penampakan yang harusnya bisa mendekatkan diagnosa, tapi kamu nggak lihat dengan baik, akhirnya kelewat. Gitu. Misalnya, kalau misalnya pasiennya lemas, kamu eh, nggak lihat dengan seksama tuh si matanya si pasien pucat apa enggak, atau dia ada penyakit di hatinya, bukan iri hati dengki ya, bukan, tapi ada gangguan di hatinya, maka ada kemungkinan skleranya warnanya kuning. Ya, itu kalau kamu nggak liatin skleranya warnanya putih atau kuning, itu bisa masalah tuh, kelewat. Harusnya bisa kelihatan kuning langsung curiga ada masalah akarnya, kelewatan jadi hilang deh masanya satu. Tapi juga yang dipotong kayak gini ya, pasien kabur. Oke, itu inspeksi. Gampang. Tinggal dipraktekin dan disesuaikan sama ilmu kalian. Ilmu anatominya sama ilmu kedokterannya, nanti sambil jalan kamu akan tahu inspeksi apa sih yang harus dilakukan di kepala, di toraks, berdasarkan penyakit tertentu. Itu nanti harus jalanin dokter dulu. Untuk palpasi, next ya. Habisnya inspeksi, palpasi. Itu palpate untuk menyentuh, untuk merasakan dengan jari-jarinya ini. Oke, gunakan permukaan jari, bukan dengan permukaan tangan, apalagi ujung jari, karena bisa kelihatan. Karena kalau pakai ujung jari, ini ujung sarafnya yang di sini nggak terlalu banyak. Masih lebih sensitif yang di telapak jari sini. Yang ada sidik jarinya itu. Yang ada sidik jarinya itu lebih uh, banyak sensornya, jadi indera perabunya sangat bagus di situ. Gimana cara mempalpasinya? Nah, ada beberapa cara untuk melakukan palpasi kepada pasien. Mulai dari palpasi ringan, palpasi berat, berat sih, palpasi ringan, palpasi dalam, bukan. Sama kalau yang digambar ini palpasi di manual, ini khusus untuk ginjal. Nah, ini dua tangan ya, sayangnya, oh kelihatan. Ini tangan kanannya dokter yang atas, di bawahnya atau yang menyentuh si kulit pasien, ini adalah tangan kirinya. Ini bisa membantu untuk memberikan, melakukan palpasi dalam, gitu. Cuman lebih bagus kalau palpasi dalam itu tangannya agak jengking gini, oke? Palpasi dalam kapan sih dilakukan? Misalnya pasiennya ngeluh apa namanya, nyeri di abdomen kanan bawah, kamu curiganya ke usus buntu. Maka kalau kamu tidak melakukan palpasi dalam, palpasinya cuma palpasi ringan, disentuh-sentuh gini doang, ya perutnya, itu seringkali kalau masih grade awal, itu nyerinya nggak terasa. Maka harus dipalpasi dalam, harus gini nanti. Kayak ditusuk pakai jaringmu. Sut, nah itu baru kerasa. Aduh dok, sakit dok. Nanti bisa coba ya. Kalau kalau ada pasien yang masih usus buntu ringan awal,
Itu kalau disentuh gini doang nggak kerasa dia. Tapi begitu dinukik gini, tekan lebih dalam, itu baru kerasa nyerinya. Ya, kalau udah kayak gitu, prognosisnya bagus tuh. Bukan bagus apa? Karena ketika pasiennya sudah disentuh sudah sakit gini, ini sudah terlambat, udah mau pecah atau bahkan sudah pecah mungkin. Ya. Tapi kalau disentuhnya pas nyuntik gini mendalam baru kerasa nyeri, nah itu harus segera dilakukan tindakan operasi sebelum usus buntunya pecah. Itu pentingnya tuh. Kamu cuma nukikin gini doang, itu sangat berarti buat pasien. Bayangkan itu pasien masih awal-awal usus buntunya baru nyerinya masih awal masih ringan ya. Tapi kamu nggak nukik gini, kamu cuma gini-gini doang, oh nggak sakit. Akhirnya kamu nggak curiga ke arah usus buntu. Kecurigaan usus buntunya hilang. Padahal salahnya buntu. Nah, begitu dibiarkan lewat, akhirnya pecah tuh. Terlambat akhirnya. Ya, cuman gara-gara kamu lupa nggak nukikin jarinya. Tidak melakukan pemeriksaan palpasi dalam. Itu sangat berarti untuk pasien. Nah, ini kalau yang ini palpasi di manual ginjalnya yang sebentar hilang kamarnya. Yang sebelah kanan bisa kayak gini, ini yang sebelah kiri. Nah, intinya adalah kenapa dibilang palpasi di manual? Karena menggunakan dua manual, dua tangan. Tangan yang satu, entah kiri atau yang kanan, itu posisinya di dinding abdomen bagian belakang. Tujuannya tangan yang di belakang ini adalah untuk mengangkat ginjal ke arah atau lebih mendekat ke arah dinding abdomen bagian depan. Sehingga tangan yang satunya itu berhasil meraba dengan baik. Nah, ini balik lagi nih, kembali ke ilmu anatominya. Karena apa kok bisa seperti ini? Nanti kamu akan belajar di digestif ya, bahwa kok digestif, urinari, urinari sama digestif sih ya. Itu ginjal itu posisinya nempel di dinding abdomen bagian belakang gitu ya, di costa vertebra inclusion. Maka kalau kamu palpasi ginjal dari depan doang, itu seringkali nggak keraba, nggak tersentuh ginjalnya. Harus diangkat dulu ginjalnya ke sini. Oke, diangkat ke depan, biar dia lebih dekat ke dinding abdomen di depan, sehingga tangan ini bisa meraba dengan baik. Meraba. Oke. Nah, ini gambaran ilustrasinya seperti ini nih. Ginjal yang di belakang diangkat ke depan. Sehingga pas ditekan, penekanannya maksimal kan masih gini. Kalau ginjalnya nggak diangkat, dia posisi di sini. Ginjalnya nggak keraba. Kalau ada massa berdengkul, nggak keraba tuh. Kalau ginjalnya ada nyeri, misalnya ada batunya di ginjalnya, uh, ginjalnya nggak ketekan, tidak dipenyetin sama tangan, itu nggak terasa nyerinya. Ini teknik ya. Kalau digambar bisa dilihat, tapi sangat baik kalau nanti kamu bisa melakukan sendiri. Baik di blok DBT ini maupun nanti dilanjutkan lagi di blok urinary. I'm going to see if I can feel for your kidneys now. I'm going to start with the right one. Place one hand under the patient's right flank and the other hand at her right costal margin. Take a deep breath. At the height of inspiration, press the fingers of both hands together to try to capture the kidney. And exhale and hold. Slowly release the pressure and feel for the kidney to slide between your fingers. It may not be palpable. Also try to capture the left kidney. Compared to the right kidney, the left one is less likely to be palpable. Take a deep breath. But if the kidneys are palpable, they should be smooth, firm, and non-tender. Ya, itu ya, itu pengantar aja untuk masih di manual ginjal. Next ke perkusi, diketuk-ketuk ya, untuk kalau untuk orang yang right-handed, orang kidal, ini bentuknya pakai ujung jari kanan. Oke, bantalannya, gambaran video dari saya kelihatan nanti. Ya, diberi bantalan jari tangan kiri. Nanti diajarin pas di CSL. Ya, seperti ini. Ini bantalannya tangan kiri, yang ngetuk tangan kanan. Biasanya dan memang umumnya itu pakai jari tengah. Ada sih yang pakai jari telunjuk, cuman biasanya kurang kuat kalau pakai jari telunjuk. Nanti kamu bisa coba sendiri. Ya, seperti itu. Nah,
Pergerakannya bisa dilihat gambar saya ya. Pergerakannya itu bukan bertumpu di siku, bukan di siku, tapi di pergelangan tangan. Jadi ngerakin doang. Tuk, 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 ini nggak ikut gerak. Kalau gini, itu kayak mukul martil. Kelemahannya kalau kamu bertumpu di siku, itu kamu akan susah namanya ya. Saya itu terlalu keras dan tidak fokus ke satu titik. Seringnya meleset-meleset. Dan cepet capek tentunya. Kamu bayangkan kamu dapat satu pasien itu, satu hari itu 100 pasien, kamu melakukan persekusi berkali-kali. I'm going to tap your abdomen again to check the size of your liver. Next, use percussion to assess the liver span. Starting from a tympanic area, percuss up the right midclavicular line until the sound changes to dullness. Mark this point as the liver's lower border, which usually is at or just below the costal margin. Then percuss from an area of lung resonance down the right midclavicular line until the sound changes to dullness. Mark this spot as the liver's upper border, which typically falls between the 5th and 7th intercostal spaces. Then measure the distance between the marks. The liver span usually is 6 to 12 centimeters. Ya itu, nanti tugas kalian pas CSL melakukan apa sudah dijelaskan di sini ya. Inspeksi mah gampang lah. Yang jelas I'm harus going to tap your abdomen again to check the size of palpasi your sama liver. Next, navigasi. use percussion to Ya, kita lanjut dulu yang auskultasi. Auscultation, ya, secara arti secara medikal itu ya untuk mendengarkan suara dari tubuh, terutama suara dari bagian dalam tubuh untuk suatu diagnosis penyakit tertentu. Ini bisa didengarkan secara langsung, bisa dengan menempelkan telinga secara langsung, cuma ini sudah nggak dilakukan ya, karena sudah ada alatnya yang lebih pas dan lebih apa namanya, lebih presisi untuk mendengarkan suaranya, yaitu pakai stetoskop. Secara langsung maupun secara tidak langsung itu menggunakan alat. Oh iya, ada dua alatnya. Kalau yang umum untuk dokter-dokter itu pakai stetoskop ya, binaural, ada dua naural. Kalau yang biasanya di bidan-bidan itu pakai yang mononaural, yang satu gini, ini. Ada gambarnya nggak di sini? Nanti ya, mungkin ada gambarnya. Saya lupa. Ya, stetoskop itu ada yang mononaural, ada yang binaural. Terus ujung stetoskopnya itu yang menempel ke pasien itu ada dua permukaan, ada yang bel yaitu tanpa lapisan langsung ke logamnya. Itu ada karetnya ya untuk memfokuskan suaranya. Karetnya itu di sekeliling. Ada juga yang permukaan membran. Membran ini yang ada tulisannya. Dari bahan apa ya itu plastik ini. Ini tergantung dari frekuensi mana yang mau didengarkan. Kalau mau frekuensi tinggi, biasanya pakai yang bel. Untuk yang frekuensi rendah, maka pakai yang membran. Nah, ini yang saya bilang tadi, jangan sampai salah pemasangan stetoskopnya. Nanti tolong dilatih lagi pemasangan stetoskop seperti apa. Perhatikan baik-baik arah lubang telinganya kemana. Oke, ini ada auskultasi di area abdomen di video berikut ini. Okay, can I have you sit up now? To continue, auscultate the heart with a warm Now I'm going stethoscope, to listen Oh. to your moving systematically through all the basic auscultatory sites. These include the aortic area in the second intercostal space at the right sternal border, the pulmonic area in the second intercostal space at the left sternal border, the second pulmonic area in the third intercostal space at the left sternal border, the tricuspid area in the fourth intercostal space at the left sternal border, and the mitral or apical area in the fifth intercostal space at the left midclavicular line. Oke, untuk yang auskultasi nanti tugas kalian di CSL dengarkan suara jantung sesuai yang tadi ya, titik-titiknya atau patutnya jantung. Terus dengarkan suara nafas temennya, pakai temennya ya. Nafas, dengerin paru kiri sama paru kanan sama apa enggak.
itu. Terus sama dengerin suara sinus. Itu untuk yang auskultasi. Ini tadi saya ingatkan berkali-kali, kantongnya harus dipelajari dulu. Makanya ada apa yang di situ, itu harus diketahui. Terus ini ya, latihan. Karena namanya skill itu nggak bisa kalau nggak latihan. Kalau ikut CSL cuma ngeliatin temennya, itu bukan CSL, observasi doang. Jadi manfaatkan waktu dengan baik. Ketika CSL, latih dengan baik keterampilannya. Kalau ada yang kesulitan, langsung kalau sih nggak bunyi ya, jangan fokus ini. Gimana caranya? Ini palpasi dalam sudah betul apa enggak? Palpasi di manualnya seperti ini atau gimana? Terus teman saya nggak teraba nih, duanya di palpasi di manual. Jika nanti bisa dikonfirm oleh tutorialnya ya. Itu ini juga bukunya penyakit tapi nanti ya, seperti saya bilang ini sambil jalan. Jadi nanti ketika kamu sudah tahu penyakitnya di bawah patologis itu, baru kamu tahu, oh kalau ketemu operasi seperti ini, oh arah saya seperti ini. Nah, ke arah lain. Kalau ada nyeri di sini, maka arahnya ke sini. Kalau di palpasi, kalau di perkusi suaranya seperti ini, maka depresinya arahnya ke sini. Jadi itu harus tahu penyakit-penyakit itu. Jadi nah sekarang skill basicnya dulu aja. Cara melakukan inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Nanti akan dibawa ke bagian patologis ya. Kita sudah berpatolog. Ini untuk materi yang sudah selesai. Seperti yang saya bilang, teorinya nggak terlalu banyak dan dalamnya. Jadi akan kami lanjut ke dan seterusnya saya bukan dulu nanti ada pertanyaan dari materi transaksi. Asalnya kapan ya? Besok ya. Oke. Saya sampaikan untuk juga saya harus dilakukan oleh materi tadi. Oke, kalau matanya kita ini detail-detail aja, sampai buat aja untuk misalnya persisnya ya. Nanti perlu didetailkan. Lagi sebenarnya coba ya. Sudah ya Siti ya. Apa? Bolehnya nggak ini juga. Terus kita masuk ke sistemnya. Dari ujung kepala sampai kaki yang diperiksa fisiknya adalah kepala, leher, toraks, abdomen, ekstremitas, sama genital nanti kata akhir ya. Kalau di kepala yang diperiksa apa aja, ini saya cuma coba menjabarkan aja. Nanti misalnya seperti yang saya bilang ke beberapa fungsinya. Fungsinya dari kepala ada fungsi rambut, fungsi fontanella, ibu-ibu di bayi biasanya kalau untuk melihat ada dehidrasi atau enggak itu penting. Terus fungsi mata di telinga nanti ada lagi, fungsi hidung nanti ada lagi aspirasi kalau nggak salah, aspirasi kardiorespirasi, sorry. Fungsi mata itu di neurosensori. Terus fungsi mulut itu ada detailnya, ada di digestif, telinga juga fungsi neurosensori. Gitu. Kalau untuk yang di kepala fungsinya inspeksi, palpasi, terus perkusi ada nggak kalau di kepala? Apakah perlu kepala yang diperkusi gitu teman-teman ini biar ketahuan otaknya ada nggak ya? Kepalanya kosong. Ya, nggak ada ya. Untuk di kepala nggak ada perkusi. Auskultasi juga nggak ada. Kenapa di sini coba suaranya? Jadi saya mau palpasi aja. Lihat rambutnya, modelnya seperti apa, warna seperti apa, bentuk apa, namanya cembung apa cembung, atau umur yang datar ya. Kalau cembung itu menonjol, ada keran-keran kanan yang mengangkat,
itu untuk nanti aja. Nggak boleh bahas dulu. Terus bentuk kepala, apakah oval, bulat, kotak, kotak ini kotak nggak ada ya, cuma SpongeBob aja yang nggak boleh kotak. Rata-rata oval, bagiannya di bulat. Terus mata di posisinya kanan ini untuk dikatakan di blok story, marah-marah sama sepertinya dan berkorban tanggalan balik yang nanti cuma ada bekas SpongeBob aja. Setidaknya bentuk circle ada circle ganda. Masing-masing fungsinya seperti apa, sama mengusung secara asal bagian gigi seperti ini kode-kode desainnya, tapi kalau ada kode-kode atom seperti ini sama-sama ya, kita nggak usah bahas di sini, yang lain nanti sama pemeriksaan telinga nanti juga dia dijelasin beberapa bagian yang ini leher sama atau leher itu misalnya terus sama ototnya. Oh iya, ini penting ya untuk pemeriksaan leher. Saya jelaskan sekarang biar nanti karena ini kasusnya emergency. Jadi kalau kamu pemeriksaan leher, kalau ada tanda-tanda fraktur di tulang leher, ya, kayak ada ketuk-ketuk tamuannya, jangan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kalau ada fraktur servikal, ini harus distabilkan dulu. Nanti materinya dibuat posisi ya. Jadi nanti jadi jangan lagi pemeriksaan leher dan kepala jangan lanjutkan pemeriksaan leher dan kepala kalau ada tanda-tanda fraktur servikal bahaya. Di sana ada banyak sekali saraf-saraf yang keluar dari tulang servikal. Ketika ada fraktur dan melakukan pemeriksaan modifikasinya ada mobilisasi dan dari fraktur itu yang namanya tulang fraktur ya, tajam itu menyobek sarafnya. Aduh, itu nggak bisa dibalikin, bahkan mungkin bisa lumpuh akibat tangannya. Ya, memang area penting di leher itu serta terakhir dilihat tentang gimana pelaksanaannya. Nanti ada pemeriksaan VP di blok kardiorespi juga dilakukan di pasien sekarang. Terus saya kaku kuduk, nah ini jadi kaku kuduk itu dibedakan dengan kaku leher. Kalau kaku leher biasanya pada orang yang salah tidur ya, mungkin ada kanannya atau sebagainya yang salah tidur, disalahin salah posisi tidur sebenarnya ya. Itu akhirnya lehernya kaku. Kalau lehernya kaku maka nggak bisa nengok, malah nengok sekalian sama badan. Nah ini leher bukanlah suatu kondisi kaku kuduk. Oke, kaku kuduk itu kalau dia tidak bisa ditekuk ke depan ke belakang, disuruh nggak bisa. Orang kaku leher juga nggak bisa ngangguk ya, nggak bisa menekukkan kepalanya ke bawah ke atas. Tapi bedanya adalah pada rotasi. Jadi kalau di kaku kuduk dia rotasi masih bisa, bisa yang nggak bisa cuma di tekuk doang. Sedangkan kalau pakai leher ini lehernya kaku, nggak bisa, nggak bisa nengok kiri kanan juga nggak bisa. Itu bedanya. Jadi hati-hati jangan sampai orang salah posisi tidur kamu anggap ada kaitan di sarafnya karena kamu anggap itu adalah suatu kaku. Itu tidak di blok sensori. Yang toraks ini bagian-bagiannya ada tulang, otot sama isinya kaku toraks. Yang anatominya seperti ini. Pemeriksaannya standar ya, inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Yang dilihat di dalam toraksnya, normal test, baru tes itu dia kayak dadanya kayak ngembang gitu. Ngembangnya nggak wajar, bukan ngembang karena dia berotot, bukan, atau memang orangnya gemuk, bukan ya. Tapi baru tes gerak semua. Kalau orang normal itu kan jarak lateralnya kiri kanan itu lebih panjang daripada jarak anterior posterior. Dari depan ke belakang tuh lebih pendek daripada dari kiri ke kanan. Nah kalau baru saya itu sama, kiri ke kanan jaraknya sama dengan depan ke belakang. Jadi kayak tong mundur gitu ya. Kalau pigeon chest bagian ujungnya ini si bagian tengahnya dia muncul kayak paruh burung, makanya pigeon. Dadanya seperti paruh burung. Bisa dilihat juga ada tumor atau massa atau enggak. Kalau untuk yang di cowok mungkin jarang ya, biasanya di perempuan
Misalnya pas dilihat maminya besar sebelah, gede banget. Yang satunya tuh, nah kita bisa curiga ada massa di mami Dextra misalnya seperti itu. Dari inspeksi nanti kamu bisa konfirmasi dengan palpasi. Terus ada gambar itu apa enggak di toraksnya. Nah, bagian apeksnya jantung daerah sini ya, itu kelihatan tuh. Bisa dilihat di gambar sampingnya ada limitannya enggak. Normalnya ya, kalau orang normal itu dewasa normal ya, itu nggak kelihatan dengan jantung itu nggak kelihatan. Dia akan bisa kelihatan kalau orang khusus, sehingga kalau khususnya aktivitis atau aktivitis sehingga jantungnya bisa kelihatan dari depan. Gitu. Nah, sama kalau orang itu normal nggak khusus, tetapi jantungnya nggak besar, jantungnya tebal, sehingga jantungnya kuat banget. Saking kuatnya sehingga orang-orang pun bisa melihat dari itu bisa bisa dilakukan pada saat di terus pasti. Nah ini untuk melihat gerakan atau pasti ada refleksi pasti apa ya, ada refleksi nggak refleksi di interpersonal space ini yang menambahkan. Terus sambil digambar itu kamu rasakan pas pasien imigrasi gerakan tangan kiri kanan benar apa enggak. Pada kasus tersebut, pada kegagalan municipal lalu di salah satu sisinya itu terlambat satu-satunya. Ya. Nah, untuk yang itu proses ini dari belakang ini untuk informasi limitan yang ada di sini dan kenapa kalau katakan biasanya pas diraba itu prosesnya itu agak terasa prosesnya bisa itu akan merasa dan untuk yang gravitasi dan khusus gravitasi selalu ada juga ada flight atau positif di sini ketika tidak dipegang ketika dengan metode apa ya masih ada berikutnya itu susah kalau yang ngomong teori ya harus dipegang benar-benar harus dimuasai gimana sih rasanya gravitasi dalam itu atau bisa juga dikasih tidak ada penyakit paru yang bermasalah nanti ada muncul gravitasi di sana. Terus palpasi stent frenatus ini dilakukan di belakang, nanti didetailkan di blok kardiorespi ya. Belakang itu akan rasa getarannya dirasakan getarannya kiri sama kanan, harusnya sama. Kiri sama kanan harusnya getarannya sama. Pakai sisi ulnar dari tangan. 77 itu kalau ngomong 77 itu parunya kayak getar gitu ya. Itu akan dirasakan di belakang. Itu terus untuk palpasi yang lainnya yaitu pembesaran limfonodi. Baik pembesaran limfonodi mulai dari sini clavicula, terus ada juga yang di axilla. Untuk perkusi ini juga bisa pelan-pelan ya. Perkusi seperti jantung, perkusi pada saat paru-paru, tadi dari paru-paru, itu semua melihat batas paru-paru di atas. Itu. Selain itu juga untuk melihat ukuran tumor bisa juga. Misalnya ada tumor nih di abdomen, kok ada benjolan ya? Harusnya di sini nggak ada masanya. Ini bukan ginjal nih. Nah, maka kamu bisa perkusi bagian yang ada massa padatnya, itu suaranya akan redal suaranya. Beda sama suara paru atau suara usus, suara abdomen. Nah, maka untuk bisa membedakan ini mau apa enggak, kamu besok latihan pakai temanmu sendiri ya untuk melakukan instruksi palpasi, perkusi sama auskultasi. Itu auskultasi di toraks, dengerin suara jantung, ini ada patitus, heart rate, suara jantung tambahan ada apa enggak, sama suara parunya. RM-nya berapa, ada suara nafas tambahan apa enggak. Suara nafas tambahan itu kayak misalnya kalau ada mungkin yang sakit asma ya. Sakit asma itu ada suara wheezingnya. Suara wheezingnya biasanya pas ekspirasi.
pasti kalau dia masih ringan SMA-nya, mungkin nggak kedengeran dari luar ngiknya itu, tapi pas didengerin pakai stetoskop itu kedengeran. Itu terjadi karena sudah mulai ada penyempitan saluran vas. Dengan ada penyempitan maka akan muncul aliran yang turbulen. Turbulen itu yang membuat bunyi ngikik tadi. Di toraks juga untuk yang perempuan ada pemeriksaan payudara. Ini dipelajari di objin untuk pemeriksaan payudara sendiri. Ini gambaran musik ini dari yang tadi untuk yang jantung, toraks detailnya. Ini pemeriksaan limfonodi di aksila seperti ini, sama yang di supraclavicular. Oke, next kita ke yang abdomen. Di abdomen ada bagiannya yang bagus itu 9 regi ya. Hipokondrium, epigastrium, hipokondrium dextra, hipokondrium sinistra, epigastrium di tengahnya. Terus di lapisan kedua, di bagian kedua itu ada lumbar dextra sampai lumbar sinistra, tengah-tengahnya ada umbilical. Pas ini di udel ya. Terus di bagian bawah baris ketiga itu ada inguinal, dextra sama sinistra, tengah-tengahnya hipogastrium. Nah, balik antara hipogastrium sama hipokondrium. Oke. Hipogastrium itu lawannya epigastrium. Hipogastrium itu loh hati. Epigastrium sini hipogastrium. Oke, ini yang paling bagus karena pembagian 9 regi ini adalah pembagian yang lebih spesifik untuk organ. Ya. Oh, ada nyeri di hipokondrium dextra. Itu cuma ada liver. Coba kalau kuadran. Oh, ada kalau kuadran itu baginya 4 ini. Cuma 4. Batasnya di umbilical sini. Kuadran kanan atas, kanan kiri atas, kanan bawah, kiri bawah. Itu ada nyeri di kuadran kiri atas. Kiri atas ada banyak, ada liver ada bagiannya di sana, ada abdomen UM. Lambung juga ada di sana ya, dari situ. Ada juga kolonnya, repot pokoknya. Kalau kayak yang 4 kuadran. Nah, ini yang saya bilang, khusus pemeriksaan abdomen, maka auskultasi didahulukan. Setelah inspeksi, auskultasi dulu. Setelah auskultasi, baru melakukan palpasi dan perkusi. Ini ada alasannya, ada dasarnya. Kenapa? Kalau pasiennya itu ada iritasi di ususnya. Ada iritasi di usus, sama pasien yang normal-normal aja. Tetapi ketika kamu melakukan pemeriksaannya tetap inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi, maka ketika kamu melakukan palpasinya terlalu dalam sampai pasiennya kesakitan, itu bisa muncul tuh bising ususnya meningkat. Ya, pasiennya bising ususnya jadi meningkat ketika ditekan terlalu dalam. Bising ususnya meningkat sehingga pas kamu auskultasi itu suaranya sama kayak orang yang ada iritasi di usus. Nah, ini diagnosanya jadi keliru nanti. Sebenarnya dia ususnya nggak kenapa-kenapa, tetapi karena kamu dengerin, bising ususnya cepet banget ya, gitu. Kamu jadi curiga, ini ususnya kenapa-kenapa nih, Bu, whisky ya. Padahal nggak perlu sebenarnya. Itu gara-gara kesalahan prosedur, kamu lupa tidak menarik ke depan auskultasinya, maka pasiennya jadi dicurigai ada masalah di pencernaan. Gitu ya. Jadi kalau ditaruh di depan kayak gini enak. Jadi bising usus yang terdengar adalah bising usus yang belum diapa-apain ususnya. Setelah diamputasi, kalau memang dia belum dipalpasi ternyata bising ususnya sudah meningkat, wah ini pas nih dicurigai ada kelainan di sistem pencernaannya. Itu. Jadi inspeksi dulu, terus habis itu auskultasi dulu, baru palpasi dan perkusi. Yang inspeksi ini untuk abdomen, ada gambaran di kulitnya apa enggak, gambaran ini ya, bukan gambaran digambar sama adiknya, gambar rayon, gambar macam-macam di perutnya kakaknya. Bukan seperti itu ya. Jadi ada gambaran kaput medusae, ada gambaran pas jahitan di sana. Terus auskultasinya dengan bising usus. Nanti tipe-tipe bising usus ada banyak ya. Dijelasin di blog digestif, detailnya lagi nanti ya. Untuk yang palpasi ada yang khusus di sini yaitu namanya turgor kulit. Jadi pada orang yang mengalami dehidrasi, turgor kulitnya akan menurun sehingga pas dicubit kulit abdomennya dia akan
lambat untuk kembali. Seperti itu. Bisa dilakukan di kulit perut, bisa juga dilakukan di kulit tangan. Dicubit. Nanti ada gambarnya di sini. Terus palpasi hepar. Palpasi hepar tadi videonya nggak ada ya. Palpasi hepar juga bisa dilakukan, tapi nanti di blok digestif aja. Palpasi ginjal tadi sudah ada videonya, palpasi lien juga di blok digestif, sama palpasi vesika urinaria. Ini nanti di blok urinary. Nah, untuk di abdomen ada palpasi yang unik, ada tes undulasi. Undulasi itu kayak kamu lagi main gendang. Jadi ini kalau tidur pasiennya ya, kamu tepuk kiri, tepuk kanan, tepuk kanan. Sambil pasiennya menahan di bagian tengah. Ini sebenarnya materi untuk yang di blok digestif, tapi saya jelaskan karena memang unik di sini. Jadi ini dilakukan karena kamu curiga di bawah perut, di bawah kulit perutnya itu, di balik kulit perutnya itu ada penumpukan cairan. Yang ini ada kasus seperti itu, terutama kalau pasien mengalami namanya kelainan fungsi hepar. Bisa juga sih kelainan fungsi ginjal. Ya, dia akan mengalami asites di situ namanya. Asites itu penumpukan cairan di bawah kulit perut. Nah, adanya asites ini, adanya cairan di bawah kulit perut itu akan memudahkan ketukan kamu, palpasi kamu dari sisi satu, ketika diketuk itu akan merambat ke sisi yang satunya lagi. Langsung ya, yang sisi kanan kamu tepuk, maka akan dirasakan oleh sisi yang kiri. Walaupun sudah ditahan sama pasien. Kenapa? Karena ada cairannya. Kalau nggak ada asitesnya, nggak ada cairannya, ketika diketuk di kanan, yang kiri nggak akan kerasa. Nggak ada undulasinya. Undulasi negatif kalau kayak gitu. Ya, kayak kamu masih normal, kalau kamu diketuk perutnya kiri kanan, gantian ya, jangan bareng-bareng. Itu nggak akan terasa getarannya ke yang sisi yang satunya lagi. Itu untuk yang undulasi. Tapi nanti detailnya prakteknya di digestif ya. Apalagi di blok patol nanti. Itu yang aku pakai banget itu 9 sih. Nah, untuk perkusinya ada meteorismus, bukan ada meteornya ya, bukan ini istilah untuk kalau pas kamu belum makan. Makan itu bunyi perutnya kan kosong ya. Itu bunyi lebih nyaring, tung 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 itu meteorismus. Itu kalau di perkusi. Terus di perkusi juga liver span tadi sudah ditunjukkan di videonya sama perkusi lien. Dilihat anatominya lien ada di mana, maka diperkusi di daerah situ. Normalnya itu lien diperkusi nggak terdeteksi ya, karena dia di belakang. Tetapi ketika lien itu membesar, splenomegaly namanya, itu jadi ada massa di sini, di area lien, pada saat di perkusi. Bahkan pada saat dipalpasi juga teraba ada massa di sini ya. Wah, ini jangan-jangan kalau nggak ginjal, lien ini. Itu bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pemeriksaan di ekstremitas. Ekstremitas itu di kaki sama tangan, cuma ada dari kepala juga ya, di kaki sama palpasi aja. Tidak ada perkusi di kaki tangan, tidak ada auskultasi di kaki tangan, di kaki dan di tangan. Ini diperiksa, inspeksinya, ini palpasinya, termasuk juga tuber kulit yang tadi saya bilang ya, di tangan bisa diperiksa. Bisa diperiksa di tangan juga. Oke. Ini area perabaan untuk nadi, ini vital sign yang umum dilakukan di sini ya, di arteri radialis. Kamu geser ke sebelahnya, di arteri ulnaris juga bisa segini. Naik lagi ke atas, bisa di sini, arteri brachialis. Naik lagi ke atas, ke leher, bisa di arteri karotis. Gitu. Ini tempat-tempat yang bisa dilakukan pemeriksaan. Nah, ini adalah turgor kalau di tangan. Jadi kalau di turgor kulitnya menurun akibat dehidrasi, ketika dilakukan penjepitan seperti ini, maka kulitnya akan lama balik. Akan seperti ini terus. Nggak terus-terusan sih, lama-lama akan ini. Cuma biasanya ini nggak terbentuk kecuali cuma kurang dari 2 detik. Kurang dari 2 detik dia akan kembali normal. Sudah, itu penggunaan fisik detailnya. Ada pertanyaan? Saya sampai jam berapa ya? Oh, 15 menit lagi ya. Oke, kita skip dulu ya pertanyaannya. Kita lanjut dulu ke pemeriksaan. Oke, ini tadi saya sudah singgung di awal. Kadang-kadang itu
pemeriksaan penunjang, walaupun namanya penunjang, itu juga bisa menjadi suatu gold standard, suatu diagnosis secara umum, tapi tentu untuk hanya sebagai membantu menandakan diagnosis gitu. Atau ketika pasien sudah terdiagnosis, dirawat, ini bisa dilakukan penunjang untuk follow up kondisi harian pasien. Misalnya di kasus demam berdarah. Ya, demam berdarah itu ketika awal masuk biasanya leukosit sama trombositnya turun, ngedrop. Maka dokter akan memprogramkan, oh oke, entah itu setiap hari atau 2 hari sekali dilakukan pemeriksaan follow up. Oke, 2 hari lagi cek ya, trombosit sama leukositnya sudah ada peningkatan apa belum? Gitu ya. Oh belum nih, sudah naik sedikit tapi belum normal. Dirawat dulu ya. Besok kita cek lagi. Ketika begitu dicek lagi besoknya, oh sudah nih, bentar lagi normal nih, cuma masih rendah. Sabar ya, besok lagi dicek lagi. Insya Allah besok sudah normal. Ketika sudah normal, bisa pulang. Itu maksudnya follow up harian. Oke, seperti itu pembincang. Alurnya sama ya, jadi harus anamnesis dulu, pemeriksaan fisik dulu, terus arahnya kemana, harus ada walking diagnosa minimum. Maksudnya walking diagnosa itu, kamu curiganya ke arah mana nih? Gitu. Misalnya kamu ada anamnesis, pasiennya batuk-batuk, sesak, pasti pemeriksaan fisik, kok suaranya kayak suara nafasnya ada yang aneh ya, ada kayak suara cairannya. Nah, itu bisa kamu curiga, pneumonia bisa, bronkitis bisa, bahkan ada cancer yang seperti itu juga bisa. Gitu. Nah, curiganya ke arah mana nih? Oh, saya kalau ini lebih curiga ke arah pneumonia. Maka kamu walking diagnosis suspek pneumonia. Dari situ bisa kamu lakukan pemeriksaan penunjang berupa misalnya foto ronsen toraks. Jadi harus ada dasar diagnosisnya dulu. Nggak bisa tuh kamu belum tahu diagnosisnya arahnya kemana, lakukan aja pemeriksaan semuanya, nggak boleh. Oke. Nah, setelah ada walking diagnosis seperti itu, kamu sudah merencanakan, jelaskan ke pasiennya atau ke keluarganya ya, atau dulunya juga bisa bahwa kamu sudah melakukan anamnesis, terus dilakukan pemeriksaan fisik, saya curiganya ke arah sini. Nah, untuk bisa memastikan diagnosis ini, saya butuh pasien dilakukan pemeriksaan penunjang ini, misalnya itu, atau satu atau dua, seperti itu. Itu harus dijelaskan. Pemeriksaan nanti seperti ini, nggak usah detail-detail ya. Misalnya tadi foto toraks ya. Nanti pasien akan dibawa ke ruang radiologi, terus nanti di sana akan diarahkan oleh petugasnya untuk diambil foto di bagian dadanya. Ya, nanti akan diambil, nggak terasa sakit kok Pak. Itu bisa ditampilkan seperti itu. Nanti setelah selesai hasilnya akan diberikan ke saya. Dari situ saya akan bisa tahu pasien ini arahnya kemana. Gitu. Kalau memang pasien setuju, bisa dilanjutkan untuk dilakukan. Kalau memang pasien setuju, ya sudah, nggak apa-apa. Bukan nggak apa-apa sih. Itu haknya pasien. Pasien menolak nggak apa-apa. Cuma dijelaskan, Pak, ini kalau saya belum dapat foto toraks ini, saya nggak bisa tahu nih yang benar yang mana. Apakah pneumonia, apakah bronkitis, apakah bronchopneumonia, apakah cancer, atau apa. Karena sama-sama tuh gejalanya sesak, ada suara nafas tambahan seperti ini. Gitu. Akhirnya karena diagnosanya belum jelas, saya nggak bisa memberikan terapi. Itu harus disampaikan ke pasien bahwa efeknya apa kalau dia menolak melakukan, bukan untuk nakut-nakutin ya, bukan untuk nakut-nakutin, tapi ya jelaskan apa adanya. Itu. Nah, kalau sudah menerima bersedia maksudnya dengan pemeriksaan, maka dokter bisa membuat surat permintaan pemeriksaan penunjang. Di kertasnya itu ditulis walking diagnosisnya apa. Ini jenisnya. Untuk di patologi klinik ada pemeriksaan darah, pemeriksaan urin, pemeriksaan feses. Nanti semua kamu akan melakukan ini di lab ya, di lantai 2. Saya nggak tahu sekarang dibimbingnya masih sama Dokter Ahmad atau sudah dialihkan ke Dokter Sofia atau dokter yang lain. Gitu. Untuk pemeriksaan radiologi ada pemeriksaan ronsen yang paling umum, pemeriksaan CT scan,
MRI, atau USG. Nah, untuk yang umum bukan kemana-mana, EKG. Ini dokter umum harus bisa ini. Ini salah satu contoh. Saya ambil dari RSIA Mitra, ini nyari di Google sedapatnya aja. Formnya seperti ini. Form pemeriksaan laboratorium seperti ini. Nomor labnya sama tanggal. Nomor labnya nggak diisi ya. Tanggal aja diisi. Nama pasien, nomor registrasinya pasien, alamat, umur. Ini tujuannya adalah biar nggak ketuker. Terus dokternya siapa ngirim, alamat umur, tanggal berapa, sama nomor telepon. Ini untuk konfirmasi kalau emang ada permintaan yang nggak jelas. Misalnya dia nyorot di sini nih, ini yang dicoret yang mana, albumin apa globulin apa yang mana. Harus ada nomor telepon dokternya yang mengirim. Itu ya. Nah, ini kamu tinggal centang-centang aja mau periksa apa sesuai yang dibutuhkan. Oke, sudah itu materinya. Ada yang mau ditanyakan?